Muda dan peduli, inilah kata kunci yang menjelaskan narasumber saya kali ini. Karena kepeduliannya terhadap pendidikan, ia menggalang beasiswa untuk anak-anak Indonesia. Namanya Yayasan 10.000 atau Beasiswa 10.000. Mengapa wanita ini begitu peduli terhadap pendidikan? Bagaimana ia mengumpulkan donasi untuk memberi beasiswa kepada anak-anak Indonesia? Langsung saja kita akan ngobrol bersama dengan Syafira Al-Farisi. Sudah hadir bersama saya si Mungil Syafira. Terima kasih telah hadir bersama kami dalam Female Zone, Syafira. Halo Kak, halo Syafira, semuanya. ini kalau kita lihat 10.000 orang mikir kenapa 10.000? Tapi sebelum menjawab itu, mungkin dari mana sih idenya gitu loh, Syafira tiba-tiba muncul pingin bikin beasiswa ini? Oke, sebelumnya Kak, kenapa bisa terbuat beasiswa 10.000? Karena berangkat dari latar belakang pribadi sebenarnya. Oh. Ya, aku anak pertama dari 7 bersaudara. Oh, banyak ya? Banyak sekali, dan aku merasakan betapa sulitnya mungkin untuk memperoleh kayak mungkin pendidikan yang baik lah istilahnya. Meskipun sudah ada bantuan dana pendidikan, BOS atau belajar 12 tahun, tetapi kan banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi juga seperti seragam, buku tulis dan lain-lain. Dan aku merasakan nggak semudah itu untuk mendapatkan itu dari kecil, sehingga aku harus berjualan, aku harus melakukan banyak kegiatan untuk memperoleh uang sendiri, membeli atau mendapatkan dana untuk pendidikan gitu. Makanya aku tercetus di pikiranku, ya Allah pengen deh nanti ketika sukses nanti buat sebuah beasiswa yang bisa bermanfaat untuk orang-orang. Nah, tapi seiring berjalannya waktu aku berpikir, kenapa harus nunggu sukses? Kenapa nggak dari sekarang? Selagi kita masih punya waktu, selagi kita masih punya tenaga, teman-teman yang baik, terus pemikiran yang kreatif, why not? Ini zaman teknologi, zaman sosial media, kita bisa manfaatkan untuk mengumpulkan orang-orang baik yang mau bekerja sama. Nah, ini kan bisa dikatakan Syafira ini baru semester 5, mau semester 6 ya? Ya. Mau masuk semester 6. Usia baru 20 tahun, Ya, namun memulai ini ketika Syafira beranjak usia 19 tahun. ya. Pasti itu di usia itu kan ya banyak anak-anak seusia Syafira masih memikirkan, aduh saya selesai sekolah dulu deh nih, entar dulu deh sekolah beres, baru saya pikirin untuk mengejar mimpi itu. Tapi Syafira berpikir bahwa kenapa harus nunggu nanti? Ya. Tapi kan juga satu sisi juga kan ada pasti bagaimana untuk mencapainya mimpi itu, bagaimana untuk berpikir mengumpulkan orang-orang baik ini kan pasti susah juga nih kan. Gimana sih ceritanya Syafira memulai beasiswa 10.000 ini? Oke. Mungkin pertama kali itu yang harus dilakukan adalah niat ya. Niat itu sudah ada ketika latar belakang keluargaku yang tadi, dan aku merasa alhamdulillahnya Allah memberikan passion yang sejalan dengan pembentukan yayasan ini. Aku suka banget di bagian organisasi atau mengorganize something. Dan aku juga merasa passionku alhamdulillah di komunikasi Kak. Jadi aku orangnya sebenarnya bawel, cerewet gitu di belakang. Oh bahaya, ini bisa gantiin saya nanti di sini. Oke. Ketahuan deh. Nah gitu, jadi emang dasarnya tuh bawel dan suka nih ngumpulin orang, suka yuk kita buat something, yuk kita bermanfaat dan lain-lain. Dan akhirnya itu aku arahkan ke sini, karena juga dari SMP alhamdulillahnya jadi ketua umum OSIS Sekota Bekasi, terus juga di SMA juga lanjut organisasi dan lain-lain. Nah ketika kuliah merasa ada tantangan tersendiri nih untuk membentuk organisasi, tapi di luar tingkat kampus. Biasanya aku aktifnya di dalam sekolah. Nah ini akhirnya mau buat di luar, dan kumpulkan tim, dan awalnya itu bergerak dari sebuah gagasan. Timnya itu pertama berapa orang? 7 orang. 7 orang, itu orang-orang dekat Syafira aja, atau gimana cara ngumpulin 7 orang itu? Ya, jadi itu random, ada yang dari sahabat SD aku, ada yang sahabat SMP aku di OSIS, terus juga ada yang orang kepercayaan aku di organisasi pada saat SMA, dan juga teman sahabat aku di kuliah. Itu Syafira cuma bilang kepada mereka bahwa aku mau bikin ini nih, pada mau ikutan nggak? Kayak gitu atau seperti apa mengajaknya? Sebelum aku mengajak, sebenarnya aku udah ada gagasan terhadap beasiswa 10.000 ini yang aku lombakan Kak.
Nah, aku lombakan tingkat nasional pada saat itu yang ikut ribuan orang dan diseleksi lagi menjadi 100 orang dan dikumpulkan ke Jogja pada saat itu untuk seleksi tingkat nasional. Dan dari 100 orang itu alhamdulillah aku dipilih dan terpilih menjadi yang terbaik, jadi best delegates. Dan itu gagasan yang aku angkat adalah tentang beasiswa 10.000. Namun belum serapi ini dan belum detail inilah pada saat ini. Nah, karena pada saat menang ada dorongan tersendiri, alhamdulillah udah menang, tapi what's next gitu. Apa nih, biasanya orang ketika udah menang lomba ya udah selesai gitu. Nah, aku tapi merasa ada tanggung jawab pribadi atas ide atau gagasan yang aku lombakan. Gagasan udah bagus nih, terus kemana lagi ayo jalannya? eksekusinya apa? Nah, akhirnya aku buat tim, aku bilang aku punya gagasan ini mau nggak kita bekerja sama bareng-bareng biar siapa tahu ini bisa bermanfaat di Indonesia, menolong teman-teman yang mungkin mendapatkan latar belakang yang sama kayak kita gitu. Nah, akhirnya mereka semua setuju, mereka semua semangat, dan akhirnya kita ya udah brainstorming dan juga kita langsung beranikan diri untuk membuka ini di Indonesia dengan target awalnya waktu itu adalah lomba esai nasional. Lomba esai nasional adalah soft launching kita, Kak. Nah, kita berpikiran kalau misalnya cuma yayasan doang dan target kita milenial, kayaknya susah ya untuk menyasar ke sana. Karena biasanya orang-orang tahu yayasan itu yang dibuat oleh orang-orang tua, yayasan yang memang sudah sumber dananya jelas, dibuat oleh pembisnis dan lain sebagainya. Nah, tunggu sebentar Safira. Tapi sebelum masuk ke yayasan, aku sebenarnya lebih bertanya seperti ini. Kenapa Safira memilih 10.000? Orang mungkin berpikir bahwa emang bisa beasiswa dengan 10.000? Ini kan uang yang biasa, kadang orang berpikir bahwa 10.000 cuma bisa beli apa sih gitu kan. Nah, ini kenapa 10.000? Nah, kita ingin membuat mindset bahwa you don't have to be a billionaire to make an impact gitu. Kalian nggak harus menjadi jutawan atau orang yang sangat amat kaya untuk membuat perubahan. Hanya dengan 10.000 rupiah, tapi yang ikutan banyak, ya why not, itu sama aja kan jumlahnya. Jadi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Tetapi jika 10.000 itu diibaratkan dalam benda, Kak, 10.000 itu kan angka yang lumayan banyak ya. Dan kita tuh pengen maksudnya memberikan bantuan dalam jumlah yang banyak kepada orang-orang, entah punya 10.000 volunteer ke depannya atau 10.000 penerima beasiswa, 10.000 manfaat, dan angka itu akan meningkat terus-menerus seiring berjalannya yayasan ini. Nah kita akan membahas tadi terkait dengan yayasan, dan kira-kira ada nggak sih syarat untuk ikut dalam beasiswa 10.000 ini? Kita akan lanjutkan perbincangan ini, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Female Zone. Kembali bersama kami dalam Female Zone dan masih bersama saya Safira di sini. Safira, ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini yayasan, tapi kalau yayasan kan identiknya tua ya, Anda bilangnya seperti itu. Tapi Anda sebenarnya menyasar adalah anak-anak milenial di sini. Bagaimana sih, atau sebenarnya apa sebuah syarat bagi yang diberikan oleh Safira dan teman-teman, ataupun mungkin beasiswa 10.000 ini bagi mereka yang ingin mendapatkan beasiswa ini? Nah, sebelumnya Kak, banyak mungkin yang salah kaprah ya, karena kita namanya Yayasan Beasiswa 10.000 dan orang-orang hanya berpikiran kami adalah yayasan untuk memberi beasiswa, tapi ternyata nggak hanya sesempit itu gitu. Jadi kami adalah platform pendidikan yang berbadan yayasan dan berbasis volunteer. Nah, volunteer kami berjumlah 2.000 orang yang tersebar di 15 kota di Indonesia. Dari 7 sekarang udah 2.000 ya? Nah, 7 itu pusatnya. Jadi pusatnya itu berjumlah 7 orang, tetapi kita memiliki 2.000 volunteer yang tersebar di 15 kota di Indonesia. Dan setiap volunteernya itu punya struktur organisasi sendiri-sendiri. Jadi seperti ketua, wakil, koordinator divisi penyaluran donasi, program pendidikan, education event, dan lain sebagainya. Jadi mereka membuat kegiatan pendidikan di daerah mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya Kakak tanya bentuk kegiatannya sebenarnya apa aja, kita banyak banget. Untuk yang kemasyarakatan sendiri, kita mengadakan bimbel gratis, sekolah bakat gratis, lalu juga kita mengadakan lapak baca untuk adik-adik biar tertarik baca, sosialisasi kepada orang-orang tua akan pentingnya pendidikan, terus kita juga turun ke panti asuhan untuk mengajarkan di sana dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin bisa dibilang tingkat kota ya, jadi tergantung volunteer daerah masing-masing. Tapi untuk tingkat nasional, kami mengadakan berbagai kegiatan seperti lomba esai nasional, ya kita mengadakan Antikong Expedition, itu pengabdian masyarakat ke daerah-daerah terpencil yang dibuka pendaftaran tingkat nasional, lomba fotografi dan lain sebagainya. Dan untuk tingkat internasional pun kita ada lagi Kak.
Nah, jadi Internasional juga ada. Iya, ada. Ada pertukaran pelajar juga kan kalau tidak salah ya? Betul sekali. Jadi kami membuat program pertukaran pelajar tingkat internasional yang sudah berjalan mau keempat, event keempat, dan sudah berhasil dilaksanakan di Malaysia, Singapura. Lalu yang kedua ada Sydney, Australia. Dan kita juga ciri khasnya mengundang Indonesian Youth Influencer. Jadi bisa dibilang public figure yang menginspirasi, dan kami sudah bekerja sama dengan Skinny Fabs kalau kakak udah tahu, Tasya Kamila, dan lain sebagainya. Dan ketiga kami mengadakan ke Hong Kong, dan keempat nanti siap-siap kami akan mengadakan ke Dubai. Wow, luar biasa. Ini udah banyak sekali berarti jaringan-jaringan yang ataupun kerjasama dengan Yayasan Beasiswa 10.000 ini sebenarnya, Safira. Tapi gimana sih sebenarnya, Safira, kan ini tidaklah mudah pastinya tantangan yang dihadapi Safira hingga ini kan belum sampai setahun sebenarnya ya, bisa dikatakan seperti itu. Gimana sih bisa akhirnya membangun sampai seluas itu jaringannya? Ya, alhamdulillah, the power of social media. Ini memanfaatkan sosial media banget ya. Kan milenial. Milenial, benar. Jadi karena Beasiswa 10.000 yang saya bilang kan dari awal, kita yayasan yang dibentuk millennials dan untuk millennials juga, tapi targetnya memang kurang mampu gitu. Nah, yang kita lakukan untuk bisa dibilang viral kali ya, bisa booming dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sekarang kami udah memiliki followers di Instagram tuh udah 35.600, dan itu angka yang lumayan pesat dibandingkan yayasan lain. Dan ya yang kita lakukan adalah pemanfaatan sosial media. Kami menyasar di Instagram, terus line ad, kami juga membuat event-event, membuat lomba-lomba, dan berusaha menjadi yayasan yang bisa menggerakkan hati mereka untuk ikut berpartisipasi gitu. Menggerakkan hati mereka untuk ikut berpartisipasi, sama juga artinya menggerakkan hati orang lain untuk mendonasikan, seperti itu. Nah, ini gimana caranya juga mereka untuk mendonasikannya, bisa membantu anak-anak di Indonesia, dan juga bagaimana anak-anak Indonesia ingin ikut sebenarnya mendapatkan beasiswa ini. Caranya gimana sih seperti itu, Safira? Oke, pertama untuk donasi dulu ya Kak. Kalau untuk donasi, kami memiliki rekening yayasan atas nama Beasiswa 10.000, dan itu bisa teman-teman lihat di Instagram kami @beasiswa10.000. Kalau mau berdonasi bisa langsung ke sana, dan kami juga menggalang dana. Dan itu kalau donasi nggak hanya 10.000, lebih dari itu boleh ya? Boleh, sangat amat boleh. Nah, kalau selain itu kami juga menggalang dana di kitabisa.com. Jadi kitabisa.com/bimbel gratis 15 kota. Nah, nanti uang pemanfaatan dari donasi tersebut akan dialihkan untuk bimbel gratis di 15 kota. Dan berbagai campaign lainnya nanti bisa teman-teman lihat di Instagram Beasiswa 10.000. Nah, in other side, kalau misalnya mau menerima beasiswa, kami membuka pendaftaran untuk event yang exchange ke luar negeri, fully funded, dibayari 100% untuk pertukaran pelajar selanjutnya. Tetapi teman-teman bisa stay tune dulu di Instagram itu, karena belum boleh spoiler informasi apa-apa. Ya, tapi kalau untuk kalau teman-teman misalnya mau mengincar beasiswa kuliah, untuk saat ini memang kami belum buka, Kak. Jadi kami memang saat ini belum buka karena yang tadi bilang masih baru gitu, tapi mungkin soon kita itu jadi sekarang beasiswa ini yang ada hanyalah untuk sekolah saja ya, berarti ya? Untuk yang tadi bimbel gratis, sekolah bakat gratis. Nah, tadi Safira juga sempat mengatakan salah satu kegiatannya terkait dengan Antikong Expedition. Ya. Nah, ini kita juga tahu ada beberapa terkait dengan expedition ataupun kegiatan ini yang serupa. Mungkin Safira bisa ceritakan sebenarnya apa yang membedakan juga kegiatan yang ada di ataupun program-program Antikong Expedition ini dengan kegiatan yang lainnya. Oke, kalau ini kami adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Antikong, Kalimantan Barat, perbatasan Indonesia-Malaysia. Dan kami membuka pendaftaran secara nasional, jadi siapapun boleh ikutan. Dan nanti apabila terpilih akan dibiayai full 100% untuk ke sana selama 1 minggu, 5 hari efektif di sana untuk mengajarkan dan mengadakan berbagai pelatihan kepada teman-teman di sana yang bisa dibilang tertinggal di bagian pendidikan gitu. Jadi kalau Antikong Expedition ini lebih kepada para relawan yang ingin mengajar di sana di perbatasan Kalimantan dan Malaysia ya. Betul sekali, dan bukan hanya mengajar, kami juga insya Allah akan memberikan bantuan seperti buku-buku bacaan, terus juga mungkin mainan-mainan yang nggak bisa mereka temukan di sana tapi kita bawa dari kota gitu, mainan-mainan edukatif dan lain sebagainya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda, Safira. Kami sampaikan kembali pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam Female Zone.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Female Zone. Safira, ini kita bisa dikatakan ada di segmen terakhir. Biasanya saya selalu bertanya terkait dengan mimpi atau harapan yang memang masih dicari saat ini. Nah, apa sih sebenarnya kalau mau dilihat sebuah cita-cita yang hingga saat ini belum terlaksana seperti itu? Sebenarnya masih banyak banget ya Kak yang belum terlaksana. Salah satunya untuk membantu pendidikan adik-adikku sendiri gitu. Karena tadi saya sudah jelaskan saya anak pertama dari 7 bersaudara, berarti masih ada 6 adik yang menjadi tanggung jawab saya juga ke depannya. Jadi pengen banget menjadi manusia yang bermanfaat dari sekarang sehingga menabung pahala, sehingga insya Allah memudahkan langkah saya mungkin nanti ke depannya agar sukses dan bisa membantu adik-adik saya dan semua orang yang mungkin memiliki latar belakang seperti saya di bidang pendidikan gitu. Intinya pengen banget jadi pengusaha muda yang sukses nantinya dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau Safira sendiri melihat bahwa sebenarnya tantangan yang dihadapi tidak hanya Safira ya, tapi mungkin teman-teman yang juga mungkin memiliki sebuah mimpi yang sama dengan Safira, ingin membuat pendidikan atau anak-anak di Indonesia ini memiliki pendidikan yang layak, punya biaya yang mereka supaya bisa sekolah sesuai dengan harapan seperti itu. Apa sih sebenarnya yang menjadi sebuah kendala hingga saat ini yang mungkin Safira bisa lihat saat ini? Kalau untuk kendala, kalau dari segi beasiswanya aja mungkin ya Kak ya. Kalau di beasiswa 10.000 sendiri sebenarnya banyak banget yang mau berpartisipasi, banyak banget yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia, tetapi kebanyakan mereka menawarkan tenaga gitu. Jadi kayak yuk aku mau bergerak, yuk aku mau bantu dan sebagainya, tetapi dari segi pendanaan nih biasanya yang sulit gitu. Untuk yayasan-yayasan kelas besar mungkin yang udah dapat sokongan dana tetap dari pemerintah atau dari luar, itu mereka gampang untuk menggelontarkan dana berbagai kegiatan. Tapi karena kami masih yayasan baru dan sumber dananya itu juga belum stabil, jadi banyak banget volunteer kami yang mau bergerak tetapi keterbatasan dalam sumber dana gitu. Jadi nggak banyak yang bisa kita kontribusikan untuk pendidikan di Indonesia. Makanya mungkin kalau misal teman-teman di sini ada yang nonton dan bersedia untuk membantu donasi, itu akan sangat amat kami pergunakan untuk kegiatan yang positif. Berarti gitu. dalam satu hal ini sebenarnya dana menjadi satu hal yang memang paling penting ya, krusial di sini. Krusial. Tapi pernahkah ada mungkin dari Yayasan Beasiswa 10.000 sendiri, adakah mungkin kerjasama atau tawaran dari pemerintah terkait dengan hal ini? Pernah nggak sih ada omongan seperti itu? Oke, untuk dari pemerintah sendiri, untuk saat ini belum Kak, dan belum ada yang bisa dijadikan mitra tetap gitu untuk sokongan dana, tapi kami berharap kedepannya itu pasti secepatnya akan ada. Namun untuk perusahaan-perusahaan kayak multinasional atau juga perusahaan swasta, itu ada beberapa juga yang mengkontak untuk mendiskusikan lebih lanjut, dan saat ini baru ada 2, tetapi belum bisa dikatakan donatur tetap. Nah, gimana caranya ini untuk mencari si donatur ini? Ataupun kita kan tahu bahwa kita tidak hanya mengharapkan mereka yang datang tentunya. Ini pasti juga ada dari tim sendiri mengejar, paling tidak mencari para donatur ini dengan program-program yang bagus tadi. Cara dari kami pertama, tapi ada seperti itu yang dilakukan? Ada yang dilakukan pastinya, tapi kami sedang membentuk kredibilitas di awal dulu nih Kak, biar mendapatkan trust dari masyarakat luas. Untuk itu kami membuat berbagai kegiatan yang tingkat nasional, internasional tadi, biar orang-orang melihat sendiri dulu kinerja kami, biar orang-orang melihat dulu dampak yang kami laksanakan dari program-program yang kami buat. Dari situ barulah nanti orang-orang mulai bisa melihat, oh ini kredibel nih, oh ini terpercaya, dan bisa mulai mengajukan kerjasama gitu. Sudah berapa banyak sih sebenarnya anak-anak yang memang sudah tergabung dalam Yayasan Beasiswa 10.000 ini sebenarnya? Kalau tadi untuk volunteer 2.000 volunteer di 15 kota se-Indonesia, tetapi di tiap kotanya itu kan mereka memiliki anak-anak binaan sendiri kan, orang-orang penerima manfaat. Nah, jumlah anak-anak binaan ini ada nggak sih datanya kalau saya? Kalau data terakhir dari pengurus pusat kami ada 9.000 penerima manfaat 9.000 di seluruh Indonesia. Itu pun belum ditotalkan oleh kayak yang ikut daftar untuk lomba-lomba yang internasional dan lain sebagainya ya. Berarti bisa lebih dari itu Kak. Ada seleksinya nggak sih kalau misalnya mau ikut kayak misalnya tadi
beasiswa ke luar negeri, beasiswa atau pertukaran pelajar kayak gitu, ataupun yang mau Ada. ikut tadi Antikong Expedition kayak gitu, ada nggak sih sebenarnya seleksi dan syaratnya? Karena kami buka tingkat nasional dan semuanya pasti diseleksi dulu gitu. Jadi kalau misalnya untuk Antikong Expedition nanti teman-teman bisa buka Instagramnya @beasiswa10.000. Di sana ada poster kegiatannya dan ada link untuk mendaftar. Nah, bisa langsung ikutan di sana dan pendaftaran masih dibuka pada saat ini sampai tanggal 30 Januari 2019. Nah, untuk yang internasional, kami juga membuka pendaftaran melalui website. Websitenya di www.exchangeinternational.com. .exchangeinternational.com. Oke, ini nampaknya kalau proyek ke depan, sebuah mimpi ke depan dari sebuah yayasan beasiswa 10.000 sendiri itu apa sih sebenarnya, Syafira? Kita lihat internasional udah ada programnya, domestik sendiri juga udah ada. Apa sih yang ingin masih disebarkan lagi oleh Syafira dan juga teman-teman tentunya dalam hal ini? Pastinya pembukaan beasiswa itu sendiri, sehingga bisa membantu teman-teman yang memiliki kesulitan untuk mendapatkan beasiswa untuk kuliah gitu Kak. Nah jadi Tapi targetnya memang untuk anak-anak kuliah ya? Iya, targetnya kami kuliah sampai SD gitu. Jadi siapapun sebenarnya yang membutuhkan dana pendidikan itu menjadi target kami. Nah, tetapi untuk saat ini yang memang belum tersentuh adalah pemberian dana beasiswa, dan itu yang menjadi target kami ke depannya sehingga bisa untuk secepatnya menyelenggarakan itu. Baik, terakhir Syafira, mungkin apa pesan yang ingin disampaikan oleh Syafira kepada wanita Indonesia, kepada teman-teman kita semua di luar sana yang ingin paling tidak seperti Syafira yang ingin mengembangkan pendidikan Indonesia, yang punya mimpi yang begitu mulia, dan yang kita tahu bahwa pendidikan saat ini adalah menjadi salah satu kunci untuk kehidupan kita. Oke. Untuk semua teman-teman, terutama perempuan di Indonesia ataupun dimanapun berada, kejarlah terus impian kalian. Kuatkan passion kalian. Mimpi orang beda-beda, tetapi sebisa mungkin jadikan mimpi itu untuk bermanfaat bagi sesama. Karena orang lain gak akan peduli seberapa pintar atau hebat kita, yang mereka peduli adalah apakah keberadaan kita bermanfaat bagi sesama. Dan semoga adanya kita dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Luar biasa, ini memang kecil-kecil cabai rawit ya. Saya sampai berarti memang mimpi kita beda-beda, tapi bagaimana kita mewujudkan mimpi itu, dan mimpi itu pun jadi bermanfaat buat kita dan sekeliling kita. Karena yang terpenting adalah kebermanfaatan bagi sesama. Baik, terima kasih Syafira telah hadir bersama kami dan berbagi dalam Female Zone. Terima kasih juga semuanya. Demikian pemirsa Female Zone kali ini, saya Eliza Hasan undur diri. Sampai jumpa di episode mendatang tentunya dengan perempuan inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Yang aku ambil juga kalau nggak salah dari jika aku masuk Islam ini juga, jika aku meminta sesuatu dan Allah mengabulkannya, maka aku akan bersyukur 1 kali. Tapi jika aku meminta sesuatu dan Allah tidak mengabulkannya, aku akan bersyukur 10 kali. Karena yang pertama